Di video kali ini kita akan membahas latihan untuk bab 4 definite integral. Kali ini kita akan membahas latihan bagian 4.3. Kita mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 sampai 8, carilah sebuah rumus ya, formula dan grafik akumulasi fungsi akumulasi AX ya. AX itu seperti fungsi luas yang sama, yang bernilai sama dengan area yang diarsip tersebut. Jadi ini kita lihat untuk soal nomor 1, untuk X-nya ini ya, untuk soal nomor 1 X-nya ini tentu bergerak ya. X-nya ini bisa diantaranya bisa bergerak dari 0 dan seterusnya ke kanan. Sementara Y-nya ini 2 ini adalah sudah konstan. Jadi kita bisa hitung formula untuk luas daerah diarsir adalah uh, alas ya, ini adalah persegi, alasnya adalah X dikurang 0, tergantung sampai di mana X yang bergerak ya, dikali dengan tingginya. Tingginya ini adalah 2, sehingga AX-nya kita dapat fungsinya adalah 2X ya. Jadi tergantung X-nya itu dari sampai kemana. Kemudian untuk grafik AX-nya ini, kita bisa buat seperti ini. Ini adalah X tentunya. Ini adalah A-nya. X-nya kalau 0, AX-nya 0, X-nya kalau 1 misalnya, AX-nya adalah 2 ya. Jadi grafiknya kira-kira seperti ini. Kemudian untuk nomor 2, ini juga adalah bentuk persegi dan diarsir. X-nya juga bisa di mana saja, bisa di 0,1, bisa di 1, bisa di 2, dan seterusnya. Jadi rumus untuk mencari luasnya itu adalah panjang alasnya ini tergantung X-nya dari X-nya ada sampai di mana ya nilainya. Alas itu adalah X kurang 0, karena ini mulai dari 0 gitu, kali tingginya. Tingginya ini sudah konstan, adalah di Y sama dengan A ya. Jadi dikali dengan A, sehingga formula untuk AX itu adalah A kecil dikali X. Kemudian untuk grafiknya, ini adalah X, ini adalah A-nya. AX itu adalah A kecil kali X, dia adalah grafik linear. Kalau X-nya 0, dia juga 0. Kemudian kalau X-nya 1, dia bernilai A. Jadi tergantung berapa nilai A-nya ya. Jadi grafiknya ini adalah kira-kira seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini areanya adalah berbentuk seperti segitiga. Areanya adalah segitiga yang diarsir. Nah, X-nya ini juga bergerak tentunya, bergerak dari 1 ke kanan ya. S yang bergerak dari 1 ke kanan. Jadi seperti rumus luas segitiga, alasnya itu luasnya itu adalah setengah dikali alas. Alasnya adalah X min 1 ya, tergantung X yang sampai mana, dikali dengan tingginya. Perhatikan, untuk tingginya segitiga ini, tingginya itu adalah tergantung di mana X yang berada ya. Kita tinggal input nilai X-nya ke dalam fungsi garis lurus ini. Berarti kita harus cari dulu fungsi ini untuk mencari tinggi segitiganya nanti. Ini adalah garis lurus. Cepat saja kita bisa mencari fx-nya atau y-nya itu adalah, ini garis lurus. Kalau x-nya 1, y-nya 0, perhatikan ya. X1, y-nya 0. Kalau x-nya 2, y-nya 1 ya. Dengan cepat kita bisa hitung, kita bisa tulis fungsinya adalah fx sama atau y sama dengan x dikurang 1 ya. Ini fungsinya. Oke. Kalau x-nya 2, y-nya 1 ya. Oke. Jadi kita bisa hitung tingginya. Tinggi dari segitiga ini adalah setengah kali x min 1 kali tingginya, tergantung di mana x yang berada. Kalau di sini posisinya x, berarti tingginya ini adalah fx-nya. Kita input saja ke rumus fx-nya. Fx itu x min 1, tergantung berapa nilai x-nya ya. Jadi tinggi segitiganya adalah dikali x min 1, sehingga sama dengan setengah x min 1 kuadratnya. Tentu untuk ini, untuk x lebih besar dari 1. Untuk soal ini adalah berlaku untuk x lebih besar sama dengan 1. Adapun grafiknya, ya, dengan cepat saja kita bisa gambar seperti ini. Ini adalah grafik kurva, ini x, ini adalah luasnya A-nya, ini X0. Kalau X yang 1, ingat ini untuk X-nya, domain X yang lebih besar dari sama dengan 1.
Di sini ini fungsi AX-nya. Kalau X-nya 1 dia 0, ya, input saja. Kalau X-nya 2, masukkan X-nya 2, AX-nya adalah setengah. Ini 1, ini setengah, kira-kira ada di sini. Dan seterusnya, kurva ini gambarnya tentu ada fungsi kuadratnya, tentu berbentuk kurva seperti ini. Ya. Oke, kita lihat soal berikutnya untuk soal nomor 4. Ini adalah seperti, jadi X-nya itu bergerak ya, ini seperti trapesium, tapi X-nya itu ingat bergerak dari 1, bergerak ke kanan, tergantung berapa nilai X-nya. Jadi untuk fungsi AX ini, kita bisa bagi dia dulu, untuk X-nya bergerak di antara, dari ya, X-nya bergerak dari 1 sampai 2, 1 sampai 2, misalnya X yang sampai di sini, tentu luas yang kita hitung adalah yang di sini saja ya, misalnya X-nya ada di 1,9 saja. Tentu yang kita hitung adalah luas daerah segitiga yang di sini saja. Dan seterusnya ya, tergantung X-nya berapa, bergerak dari mana ke mana. Untuk X di antara 1 sampai 2, kita bisa hitung luas segitiga. AX sama dengan setengah. Misalnya X yang ada di sini, misalnya ya. X-nya. Jadi alasnya ini adalah X kurang 1, setengah kali alas, kali tinggi. Jadi tingginya ini tergantung Y, fungsi Y lagi. Kita bisa hitung fungsi Y di sini atau fx-nya adalah sama dengan X-nya 1, Y-nya 0, X-nya 2, Y1. Jadi ini dengan cepat kita bisa hitung fungsinya X-1. Fungsinya X-1 sehingga luasnya ini untuk X1 sampai 2, X yang bergerak 1 sampai 2, tinggi segitiganya adalah, kalau di sini X, tinggi segitiganya di sini, masukkan X ke sini, berarti tetap X-1 ya. Sama dengan setengah kali X-1 kuadrat. Untuk X adalah 1 sampai 2. Kemudian, kita hapus dulu. Untuk X-nya, ya, untuk X melewati 2, untuk X lebih besar sama dengan 2. Misalnya ya, untuk X melewati ini 2, kalau sudah melewati 2, misalnya bisa saja dia sampai di sini X-nya. Berarti AX-nya ini adalah luas segitiga yang di sini dulu, karena X sudah melewati ini, karena ini ada fungsi akumulasi, luas segitiga itu adalah setengah kali alas, alas yang 2 kurang 1, kali tingginya 1, tambah, tambah ya, segi segitiga ini tambah luas persegi yang di sini ya, tergantung X-nya sampai di mana. Yang penting X itu lebih besar sama dengan 2, tambah luas persegi itu adalah alasnya X min 2 dikali tinggi, tingginya ini sudah tetap, Y-nya adalah sama dengan 1, sehingga ini hasil AX-nya adalah setengah tambah X kurang 2, atau AX-nya adalah X dikurang 3/2. Ya. Oke, ini kita ada dua rumus, 2X. Kita tinggal gambar grafiknya. Ini X, ini adalah AX-nya, atau seperti Y. Untuk X1 sampai 2, ini 0, ini misal X-nya 1, ini X-nya 2. Fungsinya itu adalah fungsi kurva parabola, fungsi kuadrat ya. Kita gambarkan. X-nya 0, masukkan saja ke sini, ke AX-nya, antara X1 sampai 2. X-nya 0, dia adalah setengah. Kalau X-nya 0, Y-nya setengah. Oh, kita mulai X-nya dari 1 ya, sorry ya. Karena X-nya ini lebih besar dari 1 sampai 2. X-nya 1, Y-nya 0. X-nya kalau 2, dia setengah ya. Misalkan ini 1, di sini setengahnya. Karena ini adalah fungsi parabola, dia kurva, dia agak melengkung sedikit, gitu ya. Melengkung, ini lengkungannya. Bagi sedikit gambarnya. Dari 1 sampai 2, AX-nya berbentuk melengkung karena dia adalah kurva. Kemudian untuk X lebih besar dari 2, dia sudah bentuk garis lurus. Gitu ya. Jadi kalau X-nya 2, 2 kurang 3/2 setengah. Kalau X-nya di sini 3, ya, X-nya 3, 3 kurang 3/2, dia nilai Y-nya 3/2, terus setengah, kira-kira seperti ini. Kita tinggal tarik garis lurus saja ya. 2 titik sudah bisa, ini garis lurus. Ini adalah gambar untuk AX. Di sini adalah kurva untuk AX sama dengan setengah X min 1 kuadrat. Untuk yang di sini, untuk X lebih besar 2, AX ini grafiknya adalah untuk fungsi X minus 3/2. Oke, kita ke soal nomor 7. Ini adalah gambar dari fungsi uh,
fungsi lantai ya, flow function. Kita lihat X-nya itu, tentu X-nya itu bergerak ya, dari kiri ke kanan. X-nya itu bisa di mana saja. X-nya misalnya X, ini dari 0 ya. Untuk X-nya dari 0 sampai 1, ya, sampai 1. 1 ini tidak ada sama dengan ya, karena untuk 0 sampai 1, dia di sini bulat kosong ya. Jadi, satunya ini kita tidak ada sama dengan 1, berarti AX-nya adalah sama dengan, ya, X-nya bisa saja di sini, bisa saja sampai di sini ya, tergantung ya. Jadi, yang penting X-nya itu dari 0 sampai 1, jadi luasnya adalah luas persegi, alasnya, misalnya X-nya sampai di sini. Jadi, alasnya ini adalah X min 0, tingginya adalah 2. Jadi, luasnya adalah 2X untuk 0 sampai 1. Kemudian, X-nya dari 1, ya, untuk daerah di sini, sampai 2, ya, kita hapus dulu di sini. Jika X-nya sudah sampai antara 1 sampai 2, maka fungsi kumulatifnya, ya, ingat ini adalah fungsi kumulatif, jadi kita harus tambahkan X-nya antara 1 sampai 2, misalnya ada di sini X-nya, jadi luasnya adalah luas yang pertama tadi, 1 kali 2, tambah luas yang ada di sini. Ya, luasnya itu adalah X min 1, alasnya dikali tingginya adalah 1. Ya, adalah sama dengan X min 1 tambah 2 atau X ditambah 1. Ya. Berikutnya, untuk X-nya 2 sampai 3, X-nya antara 2 sampai 3, duanya bulat, duanya karena 2 sampai 3 ini bulat penuh dan ini bulat kosong, jadi tiganya ini tidak ada sama dengannya. AX-nya adalah, karena ini ada AX itu fungsi kumulatif, untuk hitung luas, misalnya X-nya sudah sampai di sini, ya, X-nya antara 2 sampai 3, berarti fungsi kumulatif AX-nya adalah luas persegi yang pertama di sini, ya, luasnya tadi ini adalah 2, tambah luas yang di sini, luas di sini adalah 1, ya, panjang kali tinggi, tambah luas yang di sini, jadi adalah 2 tambah 1, 3, tambah luas kotak yang ketiga ini, X min 2, alas, dikali tingginya, tingginya adalah 2, ya, sama dengan 3 tambah 2X min 4 sama dengan 2X dikurang 1. Berikutnya, jika X-nya di antara 3 sampai 4, gitu ya, berarti ini dia sudah melewati ini luasnya adalah 2, X-nya antara 3 sampai 4, misalnya ada di sini, gitu ya, maka fungsi kumulatif dari AX-nya adalah luas yang pertama, tambah luas kotak kedua, tambah luas kotak ketiga, tambah luas kotak untuk X antara 3 sampai 4 ini, alas, X kurang 3, kali tingginya ini adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2, 1, 2 itu 5, tambah X dikurang 3, hasilnya adalah X ditambah 2. Ya. Kemudian untuk X dari 4 sampai 5, yang terakhir, antara 4 sampai 5. Berarti dia sudah melewati kotak yang keempat, X-nya. Ini luasnya adalah antara 3 sama 4, luasnya 1. Untuk X yang antara 4 sampai 5, misalnya X yang ada di sini, gitu ya. Maka fungsi kumulatif luasnya adalah kotak pertama, tambah kotak kedua, tambah kotak ketiga, tambah kotak keempat, tambah kotak yang terakhir itu. Alas yang persegi itu adalah X min 4, kali tingginya, tinggi persegi itu adalah 2. Sehingga X adalah 2, 1, 2, ini 6, tambah X kurang 4 kali 2, tambah 2X kurang 8. Hasilnya adalah 2X min 2 ya. Ini adalah rumus AX-nya. Soal berikutnya, pada soal diberikan jika integral 0 sampai 1 fx dx adalah 2, ya, jadi ini artinya untuk luas x-nya dari 0 sampai 1 fungsi fx, luasnya itu adalah sama dengan 2. Integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan 3, jadi luasnya ya, luas fungsi fx dari x 1 sampai 2 adalah sama dengan 3. Integral 0 sampai 1 gx dx min 1 dan integral 0 sampai 2 gx dx 4. Gunakan sifat integral definite ke sifat kelinearnya dan sifat
penjumlahan intervalnya, sifat penjumlahan interval dan kelinearan, dan seterusnya untuk menghitung setiap integral di bawah ini. Jadi nomor 9, integral 1 sampai 2, fx dx kita bisa tarik 2-nya ke depan, 1 sampai 2 fx dx. Integral 1 sampai 2 itu sudah diberikan di soal adalah nilai 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk soal nomor 10, integral 0 sampai 2, 2-nya saya tarik ke depan, 0 sampai 2 fx dx, kita lihat di soal diberikan integral untuk fx 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Kita gunakan sifat penjumlahan intervalnya. Jadi ini tanda kurung dari 0 sampai 1 dx tambah dari 1 sampai 2 fx dx ya. Jadi ini berlaku sifat penjumlah interval. 0 sampai 2 ini sama saja integralnya 0 sampai 1 tambah integral 1 sampai 2 ya. Sama dengan 2 dikali 0 sampai 1 itu bernilai 2, 1 sampai 2 bernilai 3, 2 tambah 3 5, 5 kali 2 adalah 10. Untuk berikutnya soal nomor 11, integral 0 sampai 2, 2 fx dx tambah 0 sampai 2 gx. Nah, kita lihat untuk gx sudah diberikan 0 sampai 2 langsung di sini ya untuk gx. Oke, kita bisa langsung saja sama dengan 2 integral ya untuk fx 2-nya tarik ke depan, fx dx. Sekarang tambah integral 0 sampai 2 gx dx. Sama dengan untuk 0 sampai 2 fx tadi di sini kita sudah ada hitung. Untuk 0 sampai 2 ya. 2 fx ini, 2 fx tadi di soal nomor 10 nilainya 10. Saya langsung ambil saja nilai 10 tambah integral 0 sampai 2 gx dx. Untuk gx dx itu bernilai 4. Kita tinggal input saja 4 sehingga nilainya adalah sama dengan 14. Oke, kita ke soal lainnya. Untuk soal nomor 17 sampai 26, kita cari find G aksennya, cari turunannya. Jadi, perhatikan. Gx ini adalah sebuah fungsi yang berisi integral 1 sampai x 2t dt ya. Jadi, kalau kita coba mau turunkan, ingat integral dan turunan itu integral adalah anti dari turunan ya. Jadi, kalau kita mau cari G aksen, kita turunkan ini ya, itu sama saja dengan turunan terhadap X dari kita turunkan integral 1 sampai X itu 2T dt. Oke, 2T dt. Ya, kita mau turunkan ini ya. Kita mau turunkan integral ini. Kita mau turunkan integral yang di sini. Kemudian kita bisa ambil ft sama dengan dt ya. Di sini kita misalkan sebagai ft. ft sama dengan 2t gitu ya. Jadi kita bisa anggap turunannya ada turunan dari integral 1 sampai x. ft dt sama dengan turunan dari integral dari ft, f kecil t ini adalah f besar t. Gitu ya. F besar t. Batasnya dari 1 sampai x. Jadi kalau fx ini kita turunkan, dia menjadi f kecil t ya. Jadi f kecil t dan f besar t ini adalah saling berkebalikan ya, integral dan turunan. Ya, oke. Kita ya tandain f besar dan f kecil ya. Jadi f kecil ini itu sebenarnya adalah turunan dari f besar ini, f kecil ini adalah f besarnya adalah turunan dari f kecil gitu ya, saling berkebalikan. Oke. Kemudian kita turunan dari masukkan batasnya f besar x kurang f kecil kurang f besar dari 1 sama dengan turunan dari fx itu adalah f kecil lagi. Oke, jadi f kecil adalah turunan dari f besar dikurang turunan dari f1. F1 itu adalah konstanta, turunannya pasti 0. Sehingga G aksen X di sini itu adalah fx, f kecil x ya, bedakan f kecil dan f besar. Nah, ft adalah 2t, sehingga fx adalah 2x. Sekarang kita coba lihat untuk contoh 18, perhatikan. Untuk 18, kita mau cari turunan G aksennya. Ya. G aksen X itu adalah turunan dari integral X sampai 1, 2T dt. Oh, ini adalah kebalikannya ya.
Ini kebalikan fungsinya, batasnya itu. Jadi kita bisa saja dengan integral, kalau kita balik batas integralnya 1 sampai X, dia muncul negatif ya di depannya. 2T dt dengan cara cepat, karena integral dari turunan dari 2T dt kita sudah dapat 2X, berarti turunan dari ini dengan cara cepat kita langsung dapat jawabannya adalah min 2X. Ya. Oke, kita lihat ke soal nomor 19. Turunan dari G, X adalah G aksen, sama dengan, ya supaya cepat, saya misalkan langsung ini adalah F kecil T ya. 2T kuadrat tambah akar T, itu FT. Jadi turunan adalah turunan dari integral 0 sampai X ya. F kecil ya, F kecil T, dt. Sama dengan turunan dari integral F kecil itu adalah F besar. Besar. Batasnya itu X ya, 0 sampai X. Sama dengan, oke. Ingat, turunan integral sering berkebalikan. Jadi ini turunan dari, sesudah diintegralkan, ini hasil integral kita substitusi batasnya ya. Seperti biasa, batas atas dikurang batas bawah. Oke, kemudian kita integralkan. Integral dari F besar itu adalah F kecil. Integral dari konstanta, F0 ini pasti konstanta, itu adalah 0. Sehingga G aksen X-nya adalah F kecil X. F kecil T ini sudah ada, tinggal kita ganti variabel T jadi X, sama dengan 2X kuadrat tambah akar X. Ya. Ini adalah turunannya. Baik, dari contoh soal yang sudah kita bahas, di antara nomor 17, 18, dan 19, kita bisa simpulkan, ya, kita bisa simpulkan suatu bentuk ya, turunan dari integral dari sebuah bilangan A, itu sebuah konstanta, sampai dengan X, Ft, dt, ini hasilnya pasti adalah sama dengan Fx. Ya. Ini kita bisa simpulkan seperti ini. Dengan catatan batasnya dari antara sebuah konstanta A sampai ke X. Ya. Oke, untuk soal nomor 20. G aksen X-nya adalah turunan dari integral 1 sampai X. Cos pangkat 3 2T tangen T dt gitu. Saya gunakan sifat ini ya, turun dari sebuah integral dengan batasnya antara sebuah konstanta 1 sampai X, berapapun konstanta itu ya. Karena kalau konstanta itu kalau kita integralkan nanti dia jadi konstanta, kita turunkan dia jadi 0. Jadi berapapun konstanta itu ya. Makanya di sini saya tulis A. Maka hasilnya pasti adalah sama dengan fx-nya ya. Kita ambil dari sini, ini fx-nya cos pangkat 3 2x kali tangen dari x ya. Ini adalah turunannya. Oke. Kita lihat ke soal berikutnya. Oke, bagaimana dengan soal nomor 22? Di sini Gx sama dengan integral 1 sampai X, tapi di sini ada perkalian sebuah variabel X ya. Ada X di sini. Baik, kita lihat. Sama dengan, karena ini integral T dt, ya, di sini sudah dikasih tahu, hati-hati ya. Ini adalah integral T dt, maka X yang kita tarik ke depan, kita anggap seperti sebuah konstanta. Ini masih kita sederhanakan ya, fungsi Gx-nya. X dari T dt ya. Ini masih Gx-nya. Oke, nanti baru kita cari turunan dari Gx ya, G aksen X-nya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, kita coba gunakan ya, kita gunakan cara biasa, X kali integral ini kalau kita integral T terhadap dt, dia menghasilkan T kuadrat per 2, ya, sifat integral, batasnya dari 1 sampai X, sama dengan X dikali, masukkan batasnya, X kuadrat per 2 dikurang 1 per 2, sehingga ya saya dapat Gx-nya, ya, tinggal X-nya bisa kita kalikan ke dalam, adalah X
pangkat 3 per 2 dikurang X per 2 ya. Jadi ini kita kerjakannya seperti cara manual gitu ya. Kita selesaikan dulu integral ini, kita kalikan ke dalam X-nya, sesuai itu baru kita turunkan ya. Jadi turunannya adalah seperti biasa 3X kuadrat per 2 dikurang setengah. Oke, sebenarnya soal-soal yang di atas tadi kita juga bisa selesaikan secara manual ya. Kita integralkan dulu ini misalnya. Kita integralkan seperti biasa, integral 2T kuadrat tambah akar T dt, kita integral biasa, baru masukkan batas X dan 0. Sesudah itu baru kita turunkan ya, tentu akan memperoleh hasil yang sama. Oke, untuk soal nomor 24. Nah, ini batasnya, ini atasnya bukan lagi X ya, tapi sebuah fungsi lain, ada X kuadrat tambah X. Ini, jadi G aksen X sama dengan turunan dari integral dari 1 sampai X kuadrat tambah X. Jadi ini kita bicarakan sebagai FT dulu ya, fungsi T. Akar dari 2T tambah sin T. Ya, itu adalah, sorry, di sini adalah Z ya. Oke, kita anggap fungsi Z. Ini Z kecil. Oke. Saya ganti dulu. Di soalnya dia adalah fungsi Z ya, bukan T. Jadi ini 2Z tambah sin Z. Ya. Sama dengan ini F Z dz itu sama dengan turunan dari integral dari F kecilnya adalah F besar. Ya, F besar ya. Batasnya dari 1 sampai X kuadrat tambah X sama dengan turunan dari, kita masukkan batas Z-nya, kita masukkan batas atasnya ya, F dari F besar ya, X kuadrat tambah X dikurang batas yang bawah 1 sama dengan, oke, kita turunkan ini, perhatikan, turunan seperti turunan fungsi komposisi, turunan dari F besar ini adalah F kecil, dikali turunan dari X kuadrat tambah X-nya lagi adalah 2X tambah 1 ya, ingat sifat turunan, kurang turunan dari F1, F1 itu pasti sebuah konstanta, turunannya adalah 0, sehingga kita dapat turunan dari G, aksen X-nya adalah Fx kuadrat tambah X, kita input ke sini, akar dari 2X kuadrat tambah X, tambah di sini sin Z, berarti Z-nya kita ganti juga sin X kuadrat tambah X, dikali dengan di sini 2X tambah 1 ya. Nah, ini adalah turunan dari soal nomor 24 ya. Dia ada perbedaan sedikit di batas atasnya, X kuadrat tambah X ini masih bisa diturunkan, masih bisa mendapatkan fungsi yang lain ya. Sehingga dia ada perbedaan di sini ya, ada 2X tambah 1. Oke, untuk soal nomor 25. Kemudian untuk soal nomor 25 ini, Gx-nya adalah integral min X kuadrat sampai X T kuadrat per 1 tambah T kuadrat dt ya. Di sini ada dikasih keterangan, gunakan sifat penjumlahan interval ya. Tapi saya mau coba kerjakan langsung saja, perhatikan. Ya, kita biasa, kita anggapnya Ft misalnya. Ya. Ft sama dengan T kuadrat per 1 tambah T kuadrat ya. Jadi G aksen X itu adalah turunan dari integral min X kuadrat sampai X. F kecil ya, F kecil T, Ft, dt. Kemudian kita integralkan Ft-nya itu sehingga menjadi F besar. Ya. Batasnya dari min X kuadrat sampai X. Sama dengan, kita masukkan batasnya sekarang. Ini belum kita turunkan ya, hasil integral dari Ft menjadi F besar. Ya, F besar T di sini, sorry ya, F besar T. Baru kita masukkan batasnya. Batas atas adalah X, kurang batas bawahnya adalah min X kuadrat, sama dengan turunan dari Fx, ya. Turunan dari Fx itu adalah F kecil X, itu ya. Saya apakan dulu. Oke, kita turunkan. Turunan dari Fx itu adalah F kecil X dikurang turunan dari F min X kuadrat itu adalah F kecil dari min X kuadrat. Jangan lupa min X kuadrat ini kita turunkan lagi seperti turunan fungsi berantai. Min X kuadrat menjadi min 2X ya. Sehingga hasil adalah F kecil X ini kita masukkan ke rumus
ke fungsi ft di sini, f kecil ya, x kuadrat per 1 tambah x kuadrat. Oke, dikurang, ini min kali min, jadi plus ya, plus 2x yang tarik ke depan, f min x kuadrat itu adalah, masukkan ya, t kuadrat, berarti min x kuadrat pangkat 2, dibagi 1 tambah t kuadrat, 1 tambah min x kuadrat dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat per 1 tambah x kuadrat tambah, ini min x kuadrat pangkat 2 jadinya x pangkat 4 kali 2x. 2x pangkat 5 dibagi 1 tambah x pangkat 4. Ya, jadi kita langsung saja, nanti hasilnya akan sama kalau kita menggunakan sifat seperti ini. Berikutnya kita ke nomor 26. Masih turunan. Batasnya sekarang di antara cos x sampai sin x, t pangkat 5 dt. Jadi ini adalah ft. Ft-nya itu adalah t pangkat 5. Jadi turunannya itu adalah sama dengan dx ya. Dx itu maksudnya turunan terhadap x dari integral cos x sin x ft dt sama dengan turunan dari integral f kecil t itu adalah f besar t dengan batas dari cos x sampai sin x. Jadi integralnya itu ya kita masukkan batasnya f besar, jangan lupa cara penulisan sin x dikurang f dari cos x sama dengan kita turunkan ya, turunkan f besar menjadi f kecil ya. F kecil sin x, jangan lupa turunan fungsi rantai kali sin diturunkan lagi. Jadi cos x dikurang, karena ini kurang ya, integral turun dari f besar cos x menjadi f kecil cos x kali turunan cos x adalah minus sin x. Sehingga hasilnya kita masukkan f sin x-nya ke sini, fungsi ini, sin pangkat 5x kali cos x dikurang f cos x adalah cos pangkat 5x kali sin x, ini min dikali min, jadi plus di depan sini ya. Oke, inilah hasil dari turunan gx. Oke, berikutnya untuk soal nomor 27 sampai 32 ya. 27 sampai 32 cari interval di mana grafik ini increasing. Increasing itu turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya lebih besar 0, increase. Concave up itu cekung ke atas. Cekung ke atas itu adalah turunan keduanya itu lebih besar 0 juga ya. Cekung ke atas. Cekung ke atas. Baik, kita lihat soalnya. Jangan lupa ini sudah dikasih batas untuk X lebih besar 0 ya. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Sudah dikasih batas untuk domainnya. Cari fungsi dia, di mana fungsi naik dan di mana dia cekung ke atas ya. Kita cari turunannya dulu. Jadi f aksen X itu adalah turunan dari ini. Langsung saja menggunakan sifat yang sudah kita pelajari tadi. Turunan dari ini adalah X ditambah sin X. Itu ya, ini adalah turunannya. Kemudian turunan pertama ya. Kemudian untuk turunan keduanya, X menjadi 1, sin X menjadi cos X ya. Oh, baik. Ingat tadi di soal sudah diberikan interval X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi supaya f aksen X-nya ini lebih besar sama dengan 0, X tambah sin X lebih besar sama dengan 0, ya. Maka untuk X lebih besar sama dengan 0, jadi kita bisa hitung, kita bisa input nilai batasnya. Lihat untuk X tambah sin X lebih besar sama dengan 0 ya. Untuk kuadran pertama 0 sampai V, 0 sampai V, sin X positif, X sudah pasti positif ya. 0 sampai V, sin X positif. Untuk V sampai 2V ya, sin X bernilai negatif. Untuk V sampai 2V ya, tapi X juga makin besar positifnya, sehingga
fungsi f pasang x ini ya pasti selalu lebih besar 0. Sehingga batasnya adalah dari 0 sampai infinite ya. Dia artinya fungsi ini selalu naik ke atas. Untuk turunan kedua, supaya dia lebih besar sama dengan 0, kayak dia cekung ke atas ya, bukan lebih besar 0, ya tidak sama dengan ya, cekung ke atas sama dengan 0, 1 tambah cos x, dia pasti selalu lebih besar dari 0, ya, karena cos x paling besar nilainya adalah paling kecil min 1 ya. Jadi dia untuk fungsi cekung ke atas, jadi x-nya, batasnya juga dari 0 sampai infinite. Berikutnya, gunakan sifat ya. Untuk soal nomor 33 sampai sini, gunakan sifat penjumlahan interval dan sifat kelinearitasnya untuk mengevaluasi 0 integral 0 sampai 4 fx ya dengan cara menggambar. Oke ya, jadi untuk 0 sampai 4 dia ada dua buah fungsi menggunakan sifat dengan cara mulai dengan cara menggambar ya. Jadi untuk soal nomor 33 ini saya buat dulu ini sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk dari X0, 1, 2, 3, 4. Untuk X0 sampai 2, fungsinya adalah Y sama dengan 2. Ya. Jadi di sini 1, di sini 2. Untuk 0, 0-nya ada sama dengan, jadi dia bulat penuh ya. 0 sampai, X0 sampai 2, fx-nya 2 ya. Ini 2 misalnya. 2 ini bulat kosong, karena di sini tidak ada sama dengannya. Ya. Jadi kita bulat kosong. Kemudian untuk 2 sampai 4, Y sama dengan X ya. Kita pakai rumus Y sama dengan X. Y sama dengan X. X-nya kalau 2, Y sama dengan X. X-nya 2, Y-nya juga 2. Itu di sini. X-nya 3, Y-nya juga 3. Itu ya. Karena fungsinya Y sama dengan X ya. X-nya 4, Y-nya juga di sini 4. Jadi fungsinya adalah seperti ini. Uh, nomor 34 dengan cara yang sama ya. Nomor 34 ini ada dibagi jadi 3 interval untuk 0 sampai 1, fungsi Y-nya adalah 1, 1 sampai 2, grafiknya adalah fx sama dengan x, 2 sampai 4, fx-nya adalah 4 sampai 4 kurang x. Baik, untuk soal nomor 39, 40, kita kerjakan soal nomor 39 ya, sebagai soal nomor terakhir. Jika fx sama dengan integral dari ya, f besar x ya, f besar x, fx integral 0 sampai x, t pangkat 4 tambah 1 dx, carilah f0 ya. Baik, untuk A ya. Jadi f0 ya, itu adalah integral 0 sampai 0. T pangkat 4 tambah 1 dt ya, sama dengan uh, karena dia ini dari 0 sampai 0 intervalnya, berarti jumlah luasannya kira-kira ini ya, ini adalah sama dengan 0 juga. Kemudian untuk yang B, jika Y sama dengan fx, gunakan teorema pertama, fundamental pertama, kalkulus untuk mencari turunannya ya, d per dx sama dengan f hasil x sama dengan S4 tambah 1. Kemudian kita selesaikan. Baik, Y sama dengan fx itu ya, itu adalah sama dengan integral 0 sampai x t pangkat 4 tambah 1 dt. Kemudian kita hitung dari turunannya d dx-nya ya. Jadi y aksen ya, kita turunkan ini. Kita turunkan menjadi f kecil. F aksen gitu ya. Kita turunkan dengan cara yang sama yang kita pelajari di atas tadi. Saya langsung dapat ini adalah x pangkat 4 ditambah 1. Oke, ini adalah dx-nya sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Kemudian
solve the differential equation. Selesaikan differential equation dari dx sama dengan x pangkat 4 tambah 1. Ya. Jadi, dy sama dengan x pangkat 4 tambah 1 dx. Lalu kita integralkan, kita selesaikan. Integralkan kiri, integral kanan, sehingga kita dapat y sama dengan x pangkat 5 per 5 ditambah dengan x ditambah dengan c ya. Itu adalah untuk soal nomor B, kita sudah dapat y-nya. Kemudian berikutnya cari solusi dari persamaan di equation tersebut ya. Ketika x sama dengan 0 ya. Jadi y sama dengan f0 ketika x sama dengan 0. Yang C ketika X sama dengan 0, ya, kita bisa selesaikan persamaannya. Y sama dengan X pangkat 5 per 5 tambah X tambah C. Ingat, Y ini adalah sama dengan F0. Ketika X0, Y itu sama dengan Fx, gitu ya. Sama dengan F0, sama dengan 0, tambah 0, tambah C. F0 tadi kita sudah hitung di A, sehingga kita dapat C-nya adalah bernilai 0. Maka Y sama dengan Fx itu adalah X pangkat 5 per 5 ditambah dengan X ya, karena C-nya sudah bernilai 0. Ini adalah penyelesaiannya. Kemudian yang D, tunjukkan bahwa integral 0 sampai 1 X pangkat 4 tambah 1 dx itu bernilai 6 per 5 ya. Oke, kita sudah tinggal integralkan. Di sini integral X pangkat 4 tambah 1 ini adalah X pangkat 5 per 5 tambah X dengan batas 0 sampai 1. Tinggal kita input nilainya. Benarkah di 6 per 5? 1/5, masukkan X-nya 1 dulu, gitu. Kemudian dikurang, masukkan X-nya 0. Ya, sehingga hasilnya adalah 6 per 5. Oke, ini adalah soal terakhir untuk latihan subtopik 4.3 pada bab 4 definisi integral. Kita akan lanjutkan ke pembahasan subtopik 4.4 ya di video berikutnya.